Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melisa Sundari Putri dan rekan saya Delvia Yunika Purba. Pada kesempatan kali ini kami akan memeriksa laporan keuangan dari sebuah perusahaan yaitu Fajar Elektronik. Perkenalkan, nama saya Delvia Yunika Purba, BK 18 11 Di sini saya akan menjelaskan hasil pengujian kami pada neraca lajur. Di sini adalah tabel klien dan sebelahnya adalah hasil pengujian kami dan sebelahnya adalah selisih, gunanya untuk melihat berapa selisih antara hasil pencatatan klien dengan hasil yang telah kami lakukan pengujian. Di sini pada neraca lajur terdapat saldo pada keseimbangan. Di sini bisa kita lihat berbeda antara debit dan kredit laba rugi. Dan pada neracanya juga berbeda saldonya. Lalu kami melakukan pengujian. Ternyata klien tidak memasukkan saldo laba di atas ini sebesar 16.742.271. Maka dari itu kami melakukan dengan menggunakan rumus formula sum. Maka dari itu hasilnya balance debit dan kreditnya. Lalu terdapat selisihnya sebesar 16.742.271. Next kita lanjut ke buku besar. Pada buku besar kali ini, pada akun kas debit sebesar 614.603.400, sedangkan hasil yang telah kami lakukan pengujiannya yaitu sebesar 618.508.400. Maka dari itu selisih yang harus kami lakukan yaitu adalah sebesar 3.905.000. Begitu pula dengan bank, terdapat kesalahan pencatatan klien. Fajar Elektronik lupa memasukkan rumus. Maka dari itu kami memasukkan rumusnya, dan ini adalah hasilnya, dan ini adalah selisihnya. Next, begitu juga dengan piutang dagang, terdapat selisih perbedaan. Maka dari itu selisihnya adalah 3.905. Dan ada satu lagi pada hutang dagang. Pada akun hutang dagang, debitnya sebesar 312.779.500, dan yang telah kami teliti adalah hasilnya sebesar 352.779.500. Selisihnya adalah 40 juta. Sudah selesai pada buku besar, kita masuk ke laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi ini, mari kita lihat apakah ada kesalahan pencatatan yang telah dilakukan oleh klien. Tidak ada. Maka dari itu kita tidak perlu membuat jumlah penyesuaiannya, dan tidak ada juga penjelasan dari kami tentang laporan laba rugi ini, karena tidak ada terdapat kesalahan pencatatan. Lalu lanjut ke laporan perubahan modal, atau bisa disebut juga dengan laporan perubahan ekuitas. Pada tabel klien dengan tabel yang telah kami lakukan pengujian itu adalah sama angkanya. Maka tidak ada terdapat selisih. Jadi tidak perlu jurnal penyesuaian. Next, kita lanjut ke neraca. Bagaimana dengan neraca? Kita lihat pada
selisihnya. Nah, ini selisih tidak terdapat perbedaan. Tidak terdapat selisihnya. Maka dari itu tidak ada perbedaan antara pencatatan klien dengan hasil pengujian kami. Namun, pada buku besar tadi terdapat perbedaan. Maka dari itu kami membuat jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2008. Itu adalah kas pada debit 3.905. Begitu pula dengan hutang dagang debit 40 juta, bank 40 juta dikredit, dan hutang dagang dikredit 3.905. Lalu kita lanjut ke laporan arus kas. Pada laporan arus kas bisa kita lihat di sini tidak terdapat perbedaan, tidak ada selisih, tidak ada juga perbedaan antara pencatatan klien dengan hasil yang telah kami lakukan, hasil pengujian yang telah kami lakukan. Selanjutnya piutang. Nah, di sini terdapat kesalahan pencatatan klien, yaitu dituliskannya 3.905. Padahal Bapak Arma sudah melunaskan piutangnya. Maka dari itu kami membuat rumusnya dan hasilnya 0. Dan selisihnya 3.905. Lalu menurut kami kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh klien itu terdapat pada kas, bank, hutang dagang, dan piutang dagang. Selanjutnya kita akan membahas utang yang dibuat oleh Fajar Elektronik. Nah, di sini terdapat satu kesalahan yang mana antara saldo akhir bulan yang pada SAP Elektronik yaitu 113.133.900. Nah, sebenarnya yaitu yang kami dapat itu pada akhir bulan sebesar 73.133.900. Kenapa ya berkurang? Karena utangnya sudah dibayarkan. Nah, selanjutnya kita akan membuat selisih antara utang dagang yang dibawa oleh Fajar Elektronik dengan utang dagang yang dibawa oleh auditor. Itu terdapat selisih sebesar 40 juta. Kita akan melihat jurnal penutup yang dibuat oleh Fajar Elektronik. Nah, dapat sama-sama kita lihat bahwasanya tidak terdapat kesalahan yang dibuat oleh Fajar Elektronik, dan juga tidak terdapat selisih dari pengurangan antara jurnal penutup Fajar Elektronik dengan jurnal penutup yang dibuat oleh auditor. Kita akan melihat neraca setelah penutupan yang dibuat oleh klien. Dan sama-sama kita lihat juga bahwasanya tidak terdapat indikasi kecurangan yang dilakukan oleh klien, sehingga kita tidak dapat membuat selisih antara yang dibuat oleh klien dan auditor. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari buku pembantu piutang, dan sama-sama kita lihat bahwasanya tidak terdapat indikasi kecurangan yang dilakukan oleh klien.
Jadi tidak terdapat selisih yang perlu dicatat karena tidak terjadi kecurangan maupun kesalahan. Begitu juga dengan buku pembantu hutang, dan tidak terdapat kecurangan yang dilakukan oleh klien. Kenapa tidak terdapat selisih? Karena kita tadi sudah sama-sama melihat dan melakukan di neraca maupun di jurnal penyesuaian. Begitu juga dengan buku pembantu bank ini. Tidak terdapat kesalahan maupun indikasi kecurangan yang dilakukan oleh klien. Jadi tidak perlu mencatat selisih pada kasus ini. Baik, sekian video dari kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.